Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ Alhamdulillah, anna bkhayr. الآن ندرس مهارة الاستماع ومهارة الكلام. نبدأ دراستنا بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. استمع إلى مالي تحت الموضوع المحنة والحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي عثمان. أنا طبيب وأعمل في المستشفى. عندي أب وأم وأخ وأخت وعم. أبي فلاح، هو يذهب إلى المزرعة كل صباح ويزرع الأرز والذرة فيها. وأمي مدرسة، هي تعلم اللغة العربية في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية. لي أخ اسمه إسماعيل، هو طالب في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية ويجلس في السنة الثالثة. وعندي أخت اسمها عائشة، هي ممرضة وتعمل في المستشفى. أنا أذهب مع أخي وأختي إلى المزرعة في يوم العطلة لنساعد أبي فيها. وعمي اسمها عمر، هو تاجر. عمي بيع البضائع في السوق. طيب، بعد هذا تكتبنا ماذا تسمع عن الفكرة هناك. Nah, ditulis lagi apa yang kalian dengar, apa yang kita dengar, ditulislah. Kemudian saya akan menanyakan tentang mufradat. Antunna jawab ya, antum sekalian harus menjawab. Suqun, Pasar, yusa'idu, membantu. mazra'atun, Ladang, sarratun, jagung. aruzzun, Padi, jami'atun, universitas. abun, Ayah, mihnatun, pekerjaan. ukhtun, Kakak perempuan. akhun, Kakak laki-laki. bay'un, Penjual. fallahun, Petani, yazra'un, menanam. ummun, Ibu, mudarrisun, guru. tabibatun, Dokter perempuan. mustashfa, Rumah sakit. mumarridatun, Perawat. tabibun, Dokter. bada'iyun. Barang jualan. ثم تدريبات على الاستماع. استمع إلى القراءة الأستاذة عن المهنة. أولا، ما مهنة عثمان؟ طيب. لا، طبيب. ماذا يزرع أبو عثمان؟ Zarah wa azun. لا، ذرة وأرز. Fallahun. لا، لم أسأل إليكن. ما مهنة أبي عثمان؟ Muzaratun. لا. Fallahun. Nah, tayyib. Dimohon untuk kalian fokus. Jangan tidak fokus ya. Ulangi lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aina ya'mal Utsman? Muzaratun. Mazra'atun. Mazra'atun. Ma mihnatun Aisyatun? Mumaridatun. Aina ta'malu Aisyatun? Mustasfa. Ma mihnatun Ummu Utsman? Tazirun. La. Hiya mihnatuha mudarrisatun. Aina ta'malu Ummu Utsman? Tazirun. La. Hiya ta'malu fil madrasah.
Aina bayun umal Ismail? Sukun. Tayyib. Antum mumtaz. Walaupun tadi ada sedikit tidak konsentrasi, nanti harus dikonsentrasi. Nah, sekarang kita lanjut ke muhadasah ya. Muhadasahnya itu adalah ini ya, bisa kita baca, yaitu adalah kita dengarkan terlebih dahulu. Muhadasah itu dia masuk ke maharatul kalam. Maharatul kalam itu adalah pengucapan. Pengucapannya yaitu adalah, ikuti saya ya. Iya. Ikuti. Ma mihnatun abika? Mahminatun abika? Ya Hasan? Ya Hasan? Udah, tidak diikuti lagi. Dengarkan saja saya ya. Ya. Jangan diikuti ya. Kakak. Jangan diikuti ya. Kita dengarkan terlebih dahulu maharatul kalamnya. ما مهنة أبيك يا حسين؟ أبي فلاح يا أستاذ، هو يرعى الأرز والذرة في المزارع. وأنت يا حسين ما مهنة أمك؟ أمي تاجرة، هي تبيع بضائع في السوق. وما مهنة أبيك يا نبيلة؟ أبي طبيب، هو يعالج المرضى في المستشفى. وأمي يا أستاذ هي مدرسة في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية. ما مهنة أبيك يا مريم؟ أبي صحفي، هو يكتب الأخبار في الجرائد. وأمي موظفة في الجامعة. Baik, lanjut lagi ke muhadasah yang selanjutnya. نعم، هم مشغول بأعمالهم، فالموظفون مشغول بأعمالهم، وأعمالهم نافعة. والمدرسون مشغول بأعمالهم، وأعمالهم نافعة. والأخبار نافعة أيضا، أليس كذلك يا أستاذ؟ نعم، كلامك صحيح، الأخبار نافعة أيضا. بالأخبار نستطيع أن نعرف الحوادث في العالم، فالصحفيون أدوارهم مهمة. Baik. Dari muhadasah tersebut ada beberapa kaidah, yaitu adalah yang pertama ada huruf atop. Huruf atop itu adalah pengikut diantaranya yang diikuti terdapat salah satu huruf atop. Nah, huruf atop itu ada wa fasumma au am la killa bal hatta, wa fasumma au am la killa bal hatta. Oke. Itu biasanya didahulukan terdapat pada kalimat awal pada awal kalimat. Nah, dalam membuat muhadasah atau percakapan dalam bahasa Arab itu adalah ada beberapa kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Yang pertama, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu adalah terdiri dari fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Nah, fi'il tersebut juga dibagi menjadi dua, ada fi'il lazim dan ada fi'il muta'adi. Fi'il lazim yaitu adalah tidak perlu ada objek. Nah, fi'il muta'adi yaitu adalah fi'il yang perlu objek. Maaf, di sini ada kesalahan tulisan, yang perlu membutuhkan objek ya. Lanjut. Baik, kita ke kalimat fi'il ya. Nah, oke. Yang pertama kalimat fi'il muta'adi. Nah, terdiri dari satu kalimat, yaitu satu jumlah, yaitu ada 3 pembagian, yaitu adalah pekerjaan, pelaku, dan objek. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu adalah fi'il, fa'il, maf'ul. Contoh di sini adalah fi'il plus isim zahir, yaitu yang tadi disebut fa'il, dan isim maf'ul. Isim maf'ul, nah objek.
Nah, sini contohnya Qara'a Muhammadul Qur'ana. Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Nah, di sini dia termasuk fi'liyah, jumlah fi'liyah yang membutuhkan objek. Kalau nggak ada objek, maka dia akan bergantung gitu kalimatnya. Jadi, contohnya nih, Qara'a Muhammadun. Muhammad telah membaca. Muhammad telah membaca apa gitu. Nah, akhirnya di sini harus membutuhkan objek, itu Al-Qur'an gitu. Selanjutnya untuk yang fi'il lazim itu fi'il dan fa'il, itu adalah fi'il plus isim zahir. Contohnya qama Muhammadun. Muhammad telah berdiri. Jadi di sini tidak perlu lagi objek, bahwa dia sudah menerangkan bahwa Muhammad sudah berdiri gitu, sudah berdiri, tidak ada objek lagi. Baik, kita lanjut ke jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah ada dua. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar. Nah, mubtada dan khobar ini ada 4 penyusunan juga. Ada mubtada dan khobar, kedua-duanya harus rofa, yaitu i'rabnya harus rofa dia, baru dia termasuk kalimat ismiyah. Nah, gitu yang pertama. Contohnya at-thalibu muslimun, murid itu muslim. At-thalibu, bu itu rofa. Muslimun, mun, dia itu juga rofa khobarnya. Maka ketika mubtada rofa, khobarnya harus rofa. Nah, kemudian mubtada dan khobar harus sama jenis. Contohnya at-thalibu muslimun. Jenisnya dia sama-sama muzakkar. Thalibu dia muzakkar, muslimun dia muzakkar. At-thalibuna muslimuna sama jumlahnya. Ini banyak jumlahnya nih, mereka juga lebih dari 2. Terus mubtadanya ma'rifah, khobarnya nakirah. Karena pada asalnya ma'rifah mubtada itu harus ma'rifah dan khobar itu harus nakirah. Nakirah itu adalah umum. Nah, ma'rifah itu adalah dia khusus, lebih khusus. Misalnya dari kata kitabun, di sini kitabun kan dia nakirah. Nah, berarti kalau misalnya dia ma'rifah, ada alif lamnya misalnya. Kitabun, buku itu. Zalika kitabun. Nah, itu masih umum gitu. Kalau misalnya zalikal kitabu, nah, itu udah khusus gitu. Bukunya itu udah khusus ditujukan kepada buku yang itu gitu. Contohnya di sini adalah mubtada ma'rifah dan khobar nakirah itu adalah hadza kitabun. Ini adalah buku. Yang keempat itu adalah mubtada khobar harus sama bilangannya. Itu tadi yang sama ya. Kalau misalnya mubtadanya jamak taksir, khobarnya harus jamak taksir. Misalnya an-nujumu jamilun gitu. Jamak taksir itu adalah lebih dari 3. Namun bedanya dengan jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim itu bedanya, kalau jamak taksir ini penyusunannya itu tidak teratur, maka dia harus melihat kamus. Kalau misalnya jamak muannats salim dan mudzakkar salim itu dia teratur gitu. Misalnya tinggal ditambahin una, ina gitu aja. Oke. Semua habis itu nanti kalian bisa menjawab pertanyaan ini dari yang tadi muhadasah yang sudah ditampilkan sebelumnya ya. Setelah itu buatlah percakapan seperti ini. 4 aja. Misalnya mihnatuki mihnati tajirun. Buat percakapan dari ke mihnatun tajirun. Nah, di sini ada mudarrisun. Mudarrisun berarti mihnatuki mihnati mudarrisatun. Karena saya perempuan. Mihnatukum mihnatuna mudarrisuna gitu. Oke. Mufradatnya itu ada banyak. Di sini ada beberapa, tinggal dilihat aja. Sohafiyun, wartawan. Muwazzafun, pegawai. Madrasatun, sekolah. Mudarrisun, guru. Ustaz, guru juga. Akhbar atau ikhbar, itu adalah berita. Al-jaraid, koran. Na'mal, kerja. Hawadisul kabar, al-alam, dunia. Muhimmatun, penting. Na'rifu, kami mengetahui. Nafi'atun, bermanfaat. Mashghulun, sibuk. Oke. Cukup untuk pelajaran kita, yaitu adalah maharatul istima' dan maharatul kalam. Maharatul istima' perbanyaklah mendengarkan percakapan-percakapan bahasa Arab. Yang orang Arabnya asli juga itu lebih sulit karena dia lebih fasih kan. Nah, pendengaran yang diandalkan kalau istima'. Kalau misalnya maharatul kalam itu adalah intonasi dan makharijul huruf dalam pengucapan bahasa Arab itu. Oke, tayyib. Syukran. Ma'an najah.
Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.